Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas soal PPG, Bimbingan dan Konseling 2024. Stay tune ya. Baiklah, kita masuk soal nomor 1 ya. Anda adalah koordinator BK yang bertanggung jawab atas terselenggaranya program bimbingan dan konseling di sekolah. Beberapa guru bimbingan konseling melaporkan bahwa mereka mengalami masalah dengan penyelenggaraan layanan konseling kelompok karena tidak menemukan ruangan yang nyaman dan aman. Sementara ada beberapa kasus yang perlu ditangani melalui konseling kelompok. Bagaimana Anda menanggapi situasi ini? A. Mencatat permasalahan tersebut untuk disampaikan dalam rapat sekolah. B. Mengadakan pertemuan tim BK dengan kepala sekolah untuk mencari solusi bersama. C. Meminta guru bimbingan konseling mencari alternatif tempat yang bisa digunakan untuk kegiatan kelompok. D. Menunda layanan konseling kelompok sementara waktu hingga sekolah menyediakan ruangan khusus untuk konseling kelompok. E. Menyarankan kepada guru-guru bimbingan konseling untuk menangani kasus melalui layanan konseling individu. Kira-kira jawaban yang benar apa Bapak Ibu? Baiklah, jawaban yang benar yaitu C ya. Meminta guru bimbingan konseling mencari alternatif tempat yang bisa digunakan untuk kegiatan kelompok. Kita masuk soal nomor 2 ya Bapak Ibu. Anda adalah seorang guru bimbingan konseling yang menerima laporan dari wali kelas tentang seorang peserta didik yang sering menyindir dan mengalami penurunan dalam prestasi nilai akademis. Anak tersebut tidak mau berbicara tentang masalahnya dan terlihat tertutup ketika ditanya wali kelas. Sebagai guru bimbingan konseling, apa yang akan Anda lakukan? A. Menasihati peserta didik tersebut dan memberikan gambaran tentang dampak atau akibat yang akan terjadi jika dia tidak melakukan perubahan. B. Menganalisis berbagai informasi tentang masalah yang dialami peserta didik tersebut dan mencari tahu beberapa alternatif solusi untuk disampaikan padanya. C. Melakukan pendekatan pada teman-teman di kelasnya agar mereka dapat memberikan dukungan emosional pada peserta didik tersebut dan melakukan konseling kelompok untuk melatih interaksi sosialnya. D. Mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik. E. Melakukan pendekatan untuk membangun hubungan dengan anak tersebut sehingga menumbuhkan kepercayaan dan memberikan dukungan emosional serta melakukan proses konseling. Ayo kira-kira jawaban yang benar apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu melakukan pendekatan untuk membangun hubungan dengan anak tersebut sehingga menumbuhkan kepercayaan dan memberikan dukungan emosional serta melakukan proses konseling. Kita masuk soal nomor 3 Bapak Ibu. Ketika Anda sedang melaksanakan bimbingan klasikal, ada seorang peserta didik mulai berbicara terus-menerus dan mengganggu teman-teman yang duduk di sekitarnya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengabaikannya dan berharap pelaku tersebut berhenti dengan sendirinya karena Anda memahami anak tersebut sering mencari perhatian. B. Mengajak berbicara anak tersebut setelah bimbingan klasikal berakhir. C. Menghentikan kegiatan bimbingan klasikal agar segera bisa mengatasi perilaku mengganggu tersebut. D. Meminta anak tersebut menunggu di ruangan bimbingan konseling agar kelas menjadi kondusif. E. Memberikan tugas khusus untuk anak tersebut agar memiliki aktivitas. Ayo jawaban yang nomor 3 apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu memberikan tugas khusus untuk anak tersebut agar memiliki aktivitas.
Soal nomor 4, Anda merasa bahwa layanan konseling yang Anda lakukan tidak seefektif yang Anda harapkan setelah melihat tidak adanya perubahan perilaku pada konseling. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyerah dan mereferral pada guru bimbing konseling yang lain. B. Melakukan konseling lagi dengan teknik yang berbeda untuk melihat kemajuan teknik yang baru. C. Melakukan konseling lagi menggunakan teknik yang sama dengan perbaikan dalam implementasinya. D. Melakukan evaluasi proses konseling yang telah dilakukan. E. Konsultasi dengan wali kelas terkait masalah tersebut. Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Jawaban yang benar untuk soal nomor 4 ini D. Melakukan evaluasi proses konseling yang dilakukan. Kita masuk soal nomor 5. Anda mengetahui ada teman guru bimbing konseling yang menyebarkan rumor berita tidak benar tentang salah satu peserta didik. Apa yang akan Anda lakukan? A. Berbicara dengan guru bimbing konseling tersebut dan meminta supaya berhenti menyebarkan berita yang tidak benar. B. Mengabaikan rumor tersebut karena tidak mengganggu Anda dan fokus pada pekerjaan. C. Berbicara pada wali kelas dari peserta didik tersebut tentang situasinya. D. Menyebarkan berita positif tentang peserta didik itu untuk melawan rumor negatif tersebut. E. Melaporkan sikap guru bimbing tersebut kepada kepala sekolah. Jawaban yang benar yaitu A. Berbicara dengan guru bimbingan konseling tersebut dan meminta supaya berhenti menyebarkan berita yang tidak benar. Kita masuk soal nomor 6, Bapak Ibu. Di suatu sekolah menengah, beberapa guru banyak mengeluh tentang kemampuan interaksi dan numerasi yang diduga rendah. Tim layanan bimbingan dan konseling berinisiatif untuk terlibat dalam peningkatan kemampuan tersebut. Dukungan awal yang diberikan oleh konselor terhadap upaya peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa di sekolah dapat dilakukan adalah A. Terlibat dalam penyusunan soal latihan kemampuan literasi dan numerasi. B. Menyediakan bimbingan teknis secara intensif kepada siswa dan literasi dan numerasi rendah. C. Berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan mengidentifikasi level kemampuan literasi dan numerasi siswa. D. Menyediakan bahan bacaan yang bersifat self-healing bagi siswa di sekolah agar kemampuan literasi sinkron dengan situasi kehidupan nyata. E. Menyelenggarakan sesi bimbingan kelompok untuk membantu siswa yang butuh perhatian intensif. Ayo jawabannya kira-kira apa, Pak Ibu? Jawaban yang benar yaitu B. Menyediakan bimbingan teknis secara intensif kepada siswa dengan literasi numerasi rendah. Kita masuk soal nomor 7 ya Bapak Ibu. Seorang konselor sekolah mendapati bahwa banyak siswa di sekolah menunjukkan ketidaktertarikan dalam membaca setelah melakukan wawancara dan observasi konselor. Menemukan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya minat baca siswa. Antara lain, kurangnya akses ke buku yang menarik, kurangnya waktu untuk membaca karena jadwal yang padat, dan kurangnya motivasi dari lingkungan di sekitar.
Berdasarkan kasus di atas, strategi mana yang paling tepat untuk dirancang oleh konselor sekolah guna meningkatkan minat baca siswa? A. Mengadakan program membaca wajib, menetapkan jam membaca wajib setiap hari di sekolah, dan memberikan tugas membaca yang harusnya diselesaikan setiap minggu. B. Mengembangkan perpustakaan digital, menyediakan akses ke perpustakaan digital yang berisi sebagai buku menarik dan dapat diakses oleh siswa kapan saja. C. Membentuk komunitas baca, membuat komunitas yang bertemu secara berkala untuk mendiskusikan isi buku dan mengadakan acara kajian buku dengan penulis. E. Mengadakan lomba membaca, menyelenggarakan lomba membaca dengan hadiah menarik untuk memotivasi agar lebih rajin membaca. E. Kolaborasi dengan orang tua, mengajak orang tua untuk lebih terlibat dalam kegiatan membaca anak-anak mereka melalui program membaca bersama keluarga. Jawaban yang benar yaitu C. Membentuk komunitas baca, membuat komunitas yang bertemu secara berkala untuk mendiskusikan isi buku dan mengadakan acara kajian buku dengan penulis. Kita masuk di soal nomor 8. Seorang konselor memiliki aplikasi kelas virtual sebagai platform pembelajaran online yang dapat membantu mencapai tujuan layanan bimbing klasikal, yaitu meningkatkan keterlibatan siswa dengan konten yang interaktif. Apakah pilihan tersebut dianggap tepat? A. Sangat tepat karena aplikasi kelas virtual mendukung berbagai Ansen dan integrasi aplikasi yang membuat konten menjadi lebih interaktif. B. Kurang tepat karena aplikasi kelas virtual lebih fokus pada manajemen tugas dan pengiriman materi, sehingga tidak cukup interaktif tanpa tambahan aplikasi lain. C. Cukup tepat karena aplikasi kelas virtual menyediakan fitur dasar untuk meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi butuh tambahan aplikasi lain untuk meningkatkan interaktivitas. D. Kelas tidak tepat karena aplikasi kelas virtual tidak dirancang untuk memberikan konten yang interaktif secara langsung dan lebih cocok untuk pengelolaan tugas dan komunikasi. E. Tergantung pada implementasi karena penggunaan aplikasi kelas virtual dalam meningkatkan keterlibatan siswa sangat bergantung pada konselor yang kreatif. Kira-kira jawabannya yang benar apa, Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu C, cukup tepat. Karena aplikasi kelas virtual menyediakan fitur dasar untuk meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi butuh tambahan aplikasi lain untuk meningkatkan interaktivitas. Kita masuk soal nomor 9, Bapak Ibu. Seorang konselor sekolah merumuskan tujuan bimbingan klasikal untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan manajemen stres. Tujuan layanan ini adalah 1. Meningkatkan pemahaman siswa tentang penyebab dan gejala stres. 2. Meningkatkan keterampilan relaksasi dan pengelolaan stres. 3. Membangun kesadaran melalui berbagai pengalaman dan strategi mengatasi stres. Di antara berbagai pilihan, seperti produksi media sosial, weblog, video interaktif, dan animasi. Konselor kemudian memutuskan untuk memilih platform multimedia berupa video interaktif dan animasi. Apakah pilihan konselor tersebut sudah tepat? A. Tidak tepat, karena platform ini tidak mungkin terjadinya interaksi dan diskusi antar siswa.
B. Tepat karena menyediakan informasi tentang penyebab dan gejala stres dalam format audio yang dapat didengar siapa kapan saja. C. Tepat karena menyediakan penyampaian informasi dengan cara yang menarik, mudah dipahami melalui visual dan demonstrasi praktik. D. Tidak tepat karena mungkin lebih fokus pada stimulasi daripada diskusi kelompok. E. Tepat karena menyediakan informasi yang komprehensif tetapi kurang interaktif dan menarik. Jawaban yang benar yaitu C, tepat, karena menyediakan penyampaian informasi dengan cara yang menarik, mudah dipahami melalui visual dan demonstrasi praktis. Kita masuk soal nomor 10 Bapak Ibu. Seorang konselor sekolah telah melakukan survei terhadap 200 siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan terkait tugas perkembangan belajar mereka. Siswa boleh memilih lebih dari satu permasalahan hasil survei, memberikan gambaran data sebagai berikut. 75% siswa melaporkan kesulitan dalam mengelola waktu belajar. 40% siswa mengaku memiliki motivasi belajar yang rendah. 45% siswa merasa kurang memiliki strategi belajar yang efektif. 35% siswa menyatakan sering menunda-nunda tugas prokrastinasi. 25% siswa mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan waktu antara tugas dan akademik dan kegiatan ekstrakurikuler. Berdasarkan data survei di atas, materi bimbingan klasikal mana yang paling tepat untuk dipilih agar efektif terkait permasalahan keterampilan belajar? A. Teknik meningkatkan motivasi, memberikan strategi dan teknik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. B. Strategi belajar efektif, membekali siswa dengan berbagai metode belajar yang terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman dan retensi materi. C. Manajemen waktu dan perencanaan belajar, membimbing siswa cara mengelola waktu mereka, cara efektif membuat rencana belajar yang efisien. D. Mengatasi mengidentifikasi penyebab prokrastinasi dan memberikan teknik untuk mengatasinya. E. Keseimbangan akademik dan kegiatan ekstrakurikuler, memberi panduan tentang bagaimana mengatur waktu antara tugas akademik dan kegiatan ekstrakurikuler. Ayo, kira-kira jawaban untuk nomor 10 ini apa Bapak Ibu? Silakan ditulis di kolom komentar ya. Saya tunggu. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.